Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febi Rahmawati, NPM 191000029 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang hukum jaminan di bawah bimbingan Bapak Dr. Randes Saim Aksinudin, SHMH. Yang pertama, pengertian hukum jaminan. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan Zakherheidsstelling dari bahasa Belanda atau Security of Law dari bahasa Inggris. Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang lembaga hipotek dan jaminan lainnya, disebutkan bahwa hukum jaminan meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Hukum jaminan menurut para ahli. Menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Sedangkan menurut M. Bahsan memberikan definisi, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang atau pinjam uang yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sedangkan menurut Munir Fuad memberikan pengertian bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Unsur-unsur hukum jaminan. Yang pertama, adanya kaidah-kaidah hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi, serta kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Adanya pemberi dan penerima jaminan, pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Yang terakhir, adanya fasilitas kredit yang diawali dari pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya ada ruang lingkup kajian hukum jaminan. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan bergerak dan tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut, dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi BOR, tanggung-menanggung, tanggung renteng, dan garansi bank. Pengaturan hukum jaminan di Indonesia. Yang pertama ada dari buku 2 KUH Perdata tentang benda. Buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan, KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Lalu ada asas-asas hukum jaminan. Yang pertama ada asas indexing, yaitu barang jaminan atau gadai harus berada pada penerima gadai. Lalu ada asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain berdasarkan hak pakai. Lalu ada asas spesialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Lalu ada asas publisitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek, harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudnya supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kota.
Pendaftaran fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia pada kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar dan pencatat baik nama yaitu Syah Bandar. Yang terakhir ada asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai, walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Gadai. Gadai merupakan salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa barang bergerak. Aturan mengenai gadai termuat dalam ketentuan pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata. Hipotek. Hipotek merupakan lembaga jaminan yang juga diatur oleh ketentuan KUH Perdata, yakni dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 KUH Perdata. Mengingat berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, objek jaminan berupa tanah sudah tidak dapat dikaitkan dengan hipotek. Adapun saat ini, hipotek hanya digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang ditunjuk oleh ketentuan perundang-undangan lainnya. Penanggungan hutang. Penanggungan hutang merupakan jaminan hutang yang bersifat perorangan. Pada KUH Perdata, aturan mengenai penanggungan hutang tertuang dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata. Dalam pasal 1820 KUH Perdata, penanggungan utang adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan pihak pemberi pinjaman dengan mengikatkan dirinya guna memenuhi perikatan pihak meminjam bila pihak meminjam prestasi terhadap pihak pemberi pinjaman. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa ketentuan jaminan kredit dapat memberikan perlindungan bagi pemberi pinjaman kreditur. Apabila di kemudian hari penerima pinjaman atau debitur melakukan kelalaian, maka jaminan kredit tersebut dapat dieksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan yang dibuat bersama. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.